adik-adik, halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih yang ada di rumah? Udah mulai sekolah kan? Gimana nih? Udah mulai bosen ya? Ada di rumah mulu, gak boleh kemana-mana, gak boleh pergi ke mall, gak boleh pergi jalan-jalan, semua tempat wisata ditutup. Gimana nih rasanya di rumah doang? Bosen ya? Tapi adik-adik harus tetap di rumah aja ya. Untuk apa? Untuk menjaga diri adik-adik. Nah, di minggu pagi yang cerah ini adik-adik, kakak Maya dari Komplek Dirgantara. Jadi minggu ini nih akan dilayani dari kakak-kakak guru sekolah minggu Komplek Dirgantara. Dan nanti pelayan firmannya sama juga nih adik-adik. Ada Kak Teni dari Komplek Dirgantara. Nah adik-adik yang ada di rumah sekarang, yuk siap-siap yuk. Duduk di kursi yang rapi duduknya, pakai baju yang rapi juga. Terus siap-siap buat dengerin firman Tuhan. Yang belum ambil Alkitab, ayo ambil Alkitabnya dulu. Jadi nanti kalau kakaknya bawa firman, nggak lari-larian ngambil Alkitab. Jadi ambil Alkitabnya dulu, terus duduk yang rapi deh. Nah, sebelum kita mau dengerin firman, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita mau angkat pujian, saat pagi hariku datang lagi. Pada tahu dong? Nah, yang nggak tahu, nanti bisa ikutin. Karena ada liriknya nih pasti nih. Nanti kakak-kakaknya taruh di bawah. Oke? Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ya adik-adik, kita sudah membawakan pujian, kita mau angkat doa, kita mau persatukan doa kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam yang Engkau berikan kepada kami sudah bisa beristirahat, kami sudah bisa tidur dengan nyenyak. Bapak, terima kasih Bapak, karena pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat Bapak, dengan gembira, dengan sukacita. Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Bapak. Engkau berkati, Engkau jamah adik-adik yang ada di rumah Bapak, agar mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Bapak, terima kasih untuk terbungkus kepada kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau membuka firman Tuhan. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, kita mau persiapin hati kita mau persiapin pikiran kita mau angkat lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan juga orang-orang yang taat kepada semua yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan melalui cerita hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 dengan tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai bersama Kateni Komplek Dirgantara. Kateni akan membaca beberapa ayat yang dapat memberkati kita semua hari ini. Pilihan ayatnya sudah Kateni bagikan di layar kalian. Mari kita membacanya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Hai adik-adik, cerita hari ini dimulai dari orang Israel yang keluar dari Mesir. Setelah 3 hari berjalan, sampailah mereka di Gunung Sinai. Tuhan ingin mereka tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Tuhan ingin membuat mereka menjadi bangsa yang terberkati dan hidup menurut aturan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka bangsa Israel sebagai umat kesayangan Tuhan juga harus kudus. Mereka harus hidup taat, berpegang pada aturan Tuhan. Mereka harus menaruh pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memerlukan seorang perantara untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan
kepada bangsa Israel. Mengapa? Karena Tuhan hanya ingin bertemu dengan orang yang suci hatinya. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan hadir dalam bentuk api, awan, dan guru. Sehingga orang yang ketahuan berbuat dosa atau bersembunyi karena berbuat dosa pasti akan mati. Adik-adik, ketika Tuhan hadir akan terdengar bunyi sangkakala yang sangat keras, serta gunung-gunung akan tergoncang. Semua orang Israel menjadi takut, dan Musa adalah orang pilihan yang diminta Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ingin diberkati, maka mereka bersepakat untuk menerima segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka dengan mengatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Musa dibantu oleh saudaranya yang bernama Harun untuk mengurus bangsa Israel selama mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, adik-adik di mana saja yang mendengarkan siaran sekolah minggu pada hari ini. Apakah adik-adik siap untuk diberkati? Apakah adik-adik bisa mengucapkan dengan suara yang keras bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan? Mari sekali lagi adik-adik mengulangi apa yang Kak Teni ucapkan ya. 1, 2, 3. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Untuk diberkati, maka kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Tidak boleh memberontak atau melawan, baik kepada kakak, orang yang lebih tua dari kita, guru, terlebih orang tua. Karena orang tua adalah utusan Tuhan bagi kita, sama seperti Musa utusan Tuhan bagi bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan yang berhadapan langsung dengan kita, pasti kita akan mati karena kita masih belum melakukan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang harus kita ikuti. Dengan cara antara lain, kita tidak iri dan dengki, melawan orang tua, menyembah berhala, bermain game, berbohong, bersaksi dusta, tidak ke gereja, tidak berdoa, bahkan mencuri, berantem dengan saudara kita, dan masih banyak lagi. Maukah adik-adik diberkati? Berarti semua ini haruslah dilepaskan. Hiduplah tanpa beban. Maka taatlah, mulailah membaca firman Tuhan, doa tiap hari, dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Pasti kita akan lebih berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Kak Teni yakin percaya ketika Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan semua yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita sudah pasti akan menjadi anak-anak yang taat, dan pasti kita akan menjadi anak-anak yang menjadi bagian dari kerajaan sorga.
Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur karena Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami telah mengambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu. Engkau memberkati kami semua supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, Engkau juga memberkati semua anak-anak sekolah minggu di mana saja kami berada. Kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana nih di rumah? Pada masih semangat kan? Ya kan? Gak pada males-malesan kan? Nah, yuk adik-adik kita mau gerak-gerak dikit nih, ya kan? Kita bisa diajak tuh kakaknya, adeknya, siapa lagi ya? Mama, papa, kakek, nenek, boleh deh diajak. Kita mau angkat pujian Aku Istimewa. Nah, adik-adik, kalau yang nggak tahu, aduh Kak Maya kayaknya belum tahu nih lagunya. Nah, nanti ikutin aja, terus bisa dibaca nih di liriknya di bawah, oke? Kita mulai. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita membawakan pujian, kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu Bapak. Bapak, pada saat ini kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai sekolah minggu. Bapak, berkati kami anak-anakmu Bapak, agar kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati adik-adik ya Bapak, yang sekarang dalam masa sekolahnya. Kau berkati mereka, jadikan mereka kepala, bukan ekor ya Bapak. Bapak, Engkau jadikan mereka juara dalam sekolahnya Bapak, menjadi teladan, menjadi garam Bapak bagi sekelilingnya Bapak. Bapak, sebentar kami akan menyudahi ibadah ini Bapak. Engkau berkati Bapak, dan biarlah kami dalam minggu depan kami bisa bertemu kembali Bapak secara daring ya Bapak. Bapak, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tapi stop adik-adik, jangan langsung di pause terus dikeluarin, jangan, karena abis ini ada aktivitas nih, nanti ada kakaknya nih yang mau kasih aktivitas. Nah, aktivitasnya bisa dikumpulin di grup sekolah minggu adik-adik masing-masing. Nah, kalau yang masih kecil bisa minta bantuan sama mamahnya, sama papanya, sama kakaknya. Oke, jadi Kak Maya mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye.
Shalom adik-adik, tiba waktunya kita mengerjakan aktivitas ya. Untuk adik-adik kelas kecil sampai dengan pratama akan membuat semak duri berapi. Bahan dan alat yang diperlukan adalah lem, krayon, kertas origami. Kalian bisa pilih 3-4 warna yang cerah seperti api. Misalnya merah, kuning, orange, atau biru muda. Lalu siapkan gunting, kemudian gambar batang semak duri yang sudah kalian gambar di kertas HVS. Oh ya, buat adik-adik yang belum bisa menggambar, bisa minta tolong kakak, mama, atau papa. Tahapan untuk membuatnya, yuk kita simak. Cetak tangan kalian pada kertas origami, lalu gunting. Ups, jangan lupa hati-hati saat memakai gunting. Kalau belum mampu, bisa minta tolong kembali sama kakak, papa, atau mama. Warnai gambar semak duri berapi. Susun dan tempelkan cetakan tangan origami menjadi seperti semak duri berapi. Terakhir, kalian tuliskan dan baca ayat hafalannya ya, dari Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Selesai deh. Dan kalian boleh pajang di kamar kalian atau disimpan di map plastik sebagai kumpulan aktivitas adik-adik selama sekolah minggu online. Untuk adik-adik yang kelas madya, yuk kita mau memecahkan teka-teki dari kunci yang sudah tersedia. Yang pertama, kalian bisa cari huruf pada garis angka yang sudah ada. Lihat contohnya ya. Kedua, susunlah huruf tersebut menjadi kalimat. Ketiga, jangan lupa kalau sudah dapat jawabannya, kirim foto kalian ke kakak sekolah minggu masing-masing komplek ya. Semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.